Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Garesha Atmawiguna, NIM 19107030051. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel saya yang berjudul Pemenuhan Kebutuhan Kos Mahasiswa di Yogyakarta. Studi kasus akun Instagram pada akun Instagram Jogja Kosku. Latar belakang sendiri yang pertama, adanya perkembangan teknologi informasi yang berkembang di era globalisasi saat ini berfungsi untuk mempermudah, mempercepat, atau memberikan alternatif lain bagi pilihan berkomunikasi dan mempermudah manusia untuk mendapatkan informasi. Salah satu perkembangan teknologi informasi adalah media sosial. Sebagai situs jaring, media sosial memiliki peranan penting dalam pemasaran. Hal ini disebabkan media sosial dapat memainkan peran sebagai media komunikasi. Komunikasi merupakan upaya menjadikan seluruh bagian pemasaran atau promosi perusahaan dapat menghasilkan citra atau image yang bersifat konsisten bagi perusahaan. Kemudian Yogyakarta sendiri merupakan kota yang memiliki ratusan perguruan tinggi yang telah berdiri di dalamnya. Dengan banyaknya perguruan tinggi menjadikan kota Yogyakarta mendapat julukan sebagai kota pelajar. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pelajar atau mahasiswa yang berada di kota tersebut. Hampir setiap tahun perguruan tinggi atau universitas di Jogja selalu membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru. Nah, dengan kata lain, pertumbuhan mahasiswa yang ada di Jogja akan selalu meningkat. Mahasiswa-mahasiswa baru tersebut pasti akan mencari tempat tinggal yang akan mereka singgahi di Jogja. Tentunya yang bisa menjadi pilihan yang tepat bagi para mahasiswa yaitu kos ataupun kontrakan. Kemudian, para mahasiswa baru yang akan merasa kebingungan pada saat awal mencari kos. Apalagi jika mahasiswa baru tersebut tidak memiliki koneksi dengan pemilik tempat kos maupun teman yang dapat menunjukkan ataupun merekomendasikan tempat kos yang pas bagi mereka. Solusi yang paling tepat tentunya mereka mencari informasi lewat internet. Banyaknya website yang menyediakan informasi kos, bahkan menyediakan fitur dalam melakukan pemesanan kos secara online. Tak hanya lewat website saja, pencarian informasi tempat kos juga dapat dilakukan di media sosial. Misalnya saja pada aplikasi Instagram, pada platform tersebut terdapat banyak akun-akun yang menyediakan berbagai informasi kos bagi para mahasiswa. Kemudian, Instagram merupakan sosial media berbasis gambar yang memberikan layanan berbagi foto atau video secara online. Pada aplikasi Instagram, memungkinkan pengguna untuk mengunggah foto dan video. Unggahan dapat dibagikan secara publik atau dengan pengikut yang disetujui sebelumnya. Pengguna dapat menjelajahi konten pengguna lain berdasarkan tag dan lokasi dan melihat konten yang sedang tren. Pengguna dapat menyukai foto setelah mengikuti pengguna lain untuk menambahkan konten mereka masuk kepada beranda. Sejak pertama kali dirilis di tahun 2010, Instagram terus mengalami pertumbuhan dari segi pengguna. Dengan banyaknya pengguna aktif, Instagram menjadi platform yang semakin banyak digunakan untuk beriklan. Instagram memiliki tingkat keterlibatan atau engagement dengan pengikut yang jauh lebih potensial jika dibandingkan dengan platform media sosial lainnya. Instagram merupakan aplikasi media sosial yang dilandasi terhadap seseorang yang suka dengan visual dan memiliki fitur-fitur yang menyenangkan untuk digunakan dalam mengabadikan foto-foto untuk diunggah ke halaman feed yang dapat dilihat oleh orang banyak. Kemudian di sini saya menggunakan akun Jogja Kosku sebagai studi kasus saya. Akun Jogja Kosku sendiri merupakan sebuah akun media sosial Instagram yang berisi konten mengenai informasi atas pemenuhan kebutuhan kos maupun kontrakan bagi masyarakat. Akun Jogja Kosku sendiri memiliki pengikut sebanyak lebih dari 48.000 akun, mengikuti sebanyak 23 akun Instagram dan jumlah postingan sebanyak 631 untuk saat ini. Kemudian, saya menggunakan teori lingkungan informasi pembeli. Teori ini mengajarkan bahwa setiap orang dapat memutuskan membeli sesuatu atau memakai sesuatu produk tidak hanya berdasarkan iklan yang menerapkannya. Dalam kenyataan terdapat berbagai sumber informasi dengan iklan yang mungkin saja berdampak lebih luas dan positif dalam menentukan pengambilan keputusan terhadap produk. Kenyataannya terdapat berbagai sumber informasi non-iklan yang mungkin berdampak lebih luas dan positif dan menentukan pengambilan keputusan terhadap produk. Pengalaman pribadi pembeli, komunikasi antara pribadi dalam jaringan keluarga, berita, media massa yang lain, kredibilitas konsumen, perusahaan saingannya, kredibilitas media yang digunakan dalam masyarakat, lingkungan informasi yang beragam tentang produk, kegiatan personal selling, promosi, salesman, dan sejenisnya, dan informasi persaingan harga yang diperoleh dari media non-massa. Kemudian permasalahan pada akun Jogja Kosku sendiri
terdapat masalah terletak pada jumlah like dan komen yang tidak sebanding dengan jumlah pengikut. Jumlah rata-rata like dari akun tersebut bisa dikatakan tidak lebih dari 2.000 like atau suka tiap postingan. Jumlah tersebut tidak lebih dari 5% jumlah pengikut akun tersebut. Hal tersebut dapat menimbulkan persepsi buruk masyarakat pada akun tersebut. Masyarakat akan beranggapan bahwa pengikut yang didapat oleh akun tersebut adalah hasil dari beli follower. Kemudian masuk dalam pembahasan berdasarkan informasi dari salah satu mahasiswa luar Jogja yang sudah bertempat di Jogja. Ia merasa cukup puas dengan adanya akun Jogja Kosku sebagai media yang memuat informasi mengenai kos-kos yang masih kosong untuk ditinggali. Ia merasa cukup terbantu dengan informasi yang telah disediakan oleh akun tersebut. Walaupun mahasiswa tersebut dapat dikatakan mendapat kos miliknya yang sekarang tidak dengan bantuan informasi dari akun Jogja Kosku, namun dia merasa akun tersebut cukup membantu. Akun Jogja Kosku menurut mahasiswa tersebut masih cukup membantu dalam hal membandingkan harga-harga tempat kos di Jogja. Ia juga jadi dapat mengetahui harga yang cocok dengan kualitas fasilitas yang disediakan oleh masing-masing kos. Setelah dia membandingkan harga-harga kos pada akun Jogja Kosku dengan akun sosial media lainnya dan dengan website yang menyediakan jasa pemesanan kos seperti mamikos.com, bahkan ia juga membandingkan harga dengan bertanya kepada teman-temannya yang sudah berada di Jogja. Banyaknya layanan yang disediakan oleh akun Instagram Jogja Kosku, yaitu selain menjadi platform yang menyediakan informasi terkait kos di Jogja, akun tersebut juga menyediakan layanan pemesanan sampai tahap pembayaran secara langsung. Hal tersebut merupakan hal yang cukup membantu bagi mahasiswa ataupun masyarakat yang bertempat tinggal di luar Jogja. Namun ingin cepat-cepat memesan kamar kos supaya tidak keduluan dengan orang lain, konten yang disediakan oleh akun tersebut cukup baik dengan kualitas foto dan video yang jelas yang dapat langsung menggambarkan tempatnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan admin dari akun Jogja Kosku langsung terjun ke lapangan untuk membuat konten seperti konten reels pada Instagram. Kemudian masuk ke dalam kesimpulan. Dengan adanya akun Instagram Jogja Kosku, terdapat mahasiswa Jogja yang merasa terbantu dengan adanya akun tersebut dalam mencari informasi yang berkaitan dengan kos ataupun kontrakan. Menurut penulis sendiri, akun Instagram Jogja Kosku harus bisa lebih berinovasi dalam hal konten pada postingan akun mereka. Hal tersebut dilakukan untuk mendapat umpan balik dari pengikut akun tersebut, yaitu adanya jumlah like atau suka dan komentar yang sesuai dan sebanding dengan jumlah pengikut akun Instagram Jogja Kosku itu sendiri. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.